Mungkin di sini ada nggih beliau seorang master trainer kalau ini ya. Beliau Bu Rahayu Widayanti atau Bu Yayu ya. Beliau ini adalah mentor saya dulu ini juga ini. Nah, ini dia udah dia juga siap untuk menyampaikan. Bu Yayu hari ini nyampaikan apa nggih? Saya materinya Google Docs dan slide Pak Nanang. Wah, luar biasa. Nggih, Bapak Ibu semua. Menyambung penjelasan dari Pak Nanang dan Mbak Ana. Iya, sih, nggih. Luar biasa. Kita lanjut aja, kita pokoknya semangat kita tutaskan hari ini ya. Hari ini ada Bu Yayu dan Pak Arif Usman yang akan menyampaikan. Saya ditemani Pak Arif Usman ini nanti. Iya. Luar biasa sekali Pak Nanang, Mbak Ana. Terima kasih. Saya akan melanjutkan dari yang disampaikan oleh panjenengan berdua. Iya. Baik, Bapak Ibu peserta dimanapun Anda berada, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahayu Widayanti. Saya dari SMP Negeri 1 Muntaranadi. Pada kesempatan kali ini saya akan berdua bersama dengan Pak Arif Usman. Monggo Pak Arif Usman untuk berkenalan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu peserta pelatihan GWE Kabupaten Wonogiri. Perkenalkan, nama saya Arif Usman. Saya mengajar di SDN 1 Parangharjo, Muntaranadi. Ya, jadi kami berdua ini saya dari Muntaranadi, begitu Bapak Ibu peserta. Iya, betul Bu. Kebetulan dan kita sudah beberapa kali sering bersama-sama dalam kegiatan, J. Iya, kali ini kita akan membersamai peserta kita yang jumlahnya ribuan pada hari ini. Ini merupakan kesempatan yang luar biasa buat kami berdua. Baik Bapak Ibu, mengingat waktu juga, maka mungkin kami akan bersegera untuk memulai materi kita pada pagi hari ini. Kali ini kita akan menyampaikan materi mengenai Google Docs dan Google Slide. Untuk yang pertama adalah materi Google Docs. Izinkan saya untuk share screen. Baik, sambil cek apakah sudah muncul tampilan saya. Pak Usman, sudah muncul tampilan saya? Muncul. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita akan segera mulai dengan mengenal materi Google Docs. Google Docs itu apa? Google Docs atau dokumen adalah alat untuk membuat dokumen teks seperti laporan, cerita, artikel, dan merupakan tempat yang terbaik untuk tugas apapun yang mengharuskan banyak pengetikan. Membuat dan menformat dokumen bisa memasukkan teks, gambar, tabel, atau diagram. Apa bedanya dengan dokumen-dokumen yang selama ini kita kenal, yang kita akan mengenali bersama. Untuk membuka dokumen Google Docs, Bapak Ibu, ada 3 cara untuk membuka dokumen Google Docs. Yang pertama, melalui search engine. Seperti biasa Bapak Ibu membuka Google dengan mengetikkan docs.google.com. Cara yang kedua adalah dengan mengetuk titik 9 ini di sebelah kanan atas. Di sini ada Docs, bisa juga membuka dokumen dari sini. Cara yang ketiga adalah dengan klik New di sebelah kiri atas, kemudian kita pilih Docs. Nah, saya akan mempraktekkan dengan cara yang ketiga ini, yaitu dengan saya ulangi, klik New, kemudian Google Docs, kemudian di sini panahnya diklik, ada 2 pilihan, begitu nggih Pak Usman, sambil mungkin kalau nanti saya kurang dalam menjelaskan mohon untuk dibantu. Ada blank dokumen dan from a template. From a template itu artinya Docs sudah menyediakan beberapa template. Nah, untuk kali ini kita akan membuka dengan blank dokumen. Ya, kita tunggu sebentar. Nah, inilah halaman tampilan awal untuk Docs. Masih belum terbuka sempurna, mungkin karena faktor sinyal, Bapak Ibu.
Pak Usman, kira-kira apakah Docs ini lebih powerful dengan dokumen-dokumen yang biasa kita sehari-hari, Pak Usman? Hilang Pak saya. Pak Usman kelihatannya terkendala sinyal Bu Yayu. Moga dilanjut Bu Yayu. Pak Usman? Pak Usman, kita tunggu. Apakah Pak Usman Kelihatannya masih ada kelihatannya Pak StreamYard? Kelihatannya Pak Usman terkendala sinyal Bu Yayu, bisa dilanjut dulu. Mohon cek Mbak Wahyu, apakah Pak Usman sudah tidak ada di StreamYard kita? Pak Usman terkendala sinyal Bu Yayu, bisa dilanjut. Bisa dilanjut Bu Yayu. Baik. Oh ya, terima kasih Mbak Wahyu. Mungkin berarti ini tadi sempat ngedown internetnya secara global begitu ya? Iya. Kak Usman juga sampai terlempar dari StreamYard. Sudah ada suaranya saya ya, Mbak Wahyu? Sudah ada Bu Yayu, monggo dilanjut. Tampilan juga Apa ini Bu sudah Yayu? Google dokumen ya ini ya Bu Yayu. Iya, halaman yang sudah berhasil terbuka ini, Bapak Ibu peserta, ini adalah tampilan awal dari Google Docs. Mungkin secara sepintas sepertinya menu-menunya biasa, akan tetapi sebenarnya dalam Google Docs itu sudah disisipi oleh pihak Google dengan AI atau Artificial Intelligence. Jadi sudah ada kecerdasan buatan yang ditanamkan di sana sehingga ini akan menghemat pemikiran kita untuk mengerjakan sesuatu bila kita bekerja menggunakan fitur-fitur yang ada dalam Google Workspace for Education. Begitu. Saya contohkan begini Mbak Wahyu. Pak Usman, apakah sudah berhasil masuk kembali? Belum. Baik, sambil menanti Pak Usman juga kembali. Baru saja nemu sinyal lagi ini. Iya, saya juga sempat terputus tadi Pak Usman. Tadi baik, kita lanjut ya Pak Usman. Tahu. Iya, Bu, monggo iya. silakan. Sama, padahal sudah saya backup pakai dua sinyal ini, yang satu WiFi, yang satu pakai stream ternyata lost semua. Monggo dilanjut. Iya. Oh, iya. Baik, Bapak Ibu peserta, saya akan mencontohkan mengimpor file. Jadi Google Doc ini bisa mengimpor file dan bahkan bisa mengkonversi ke PDF. Akan saya contohkan seperti ini. Saya akan klik file, kemudian open. Kemudian saya akan pilih upload. Saya akan mengupload file. Select a file. Kemudian saya akan memilih suatu file PDF, Bapak Ibu. Kita ketahui kita sering sekali berurusan dengan file PDF, padahal kita ingin mengedit, menjadikan file PDF itu menjadi file dokumen yang bisa kita edit, bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Akan tetapi seringnya kita kesulitan karena kita harus menggunakan biasanya aplikasi pihak ketiga yang terkenal, misalnya Swal PDF gitu ya Pak Usman ya. Seringnya kita mengaksesnya Bu, itu yang kadang merepotkan sekali ya, ketika kita dapat file dalam bentuk PDF, kemudian kita harus mengedit. Nah, dengan adanya aplikasi atau fitur Google Doc ini, kita tidak perlu menginstal aplikasi pihak ketiga ya. Iya. Nah, ini Bapak Ibu coba saya tampilkan tadi, saya membuka file yang ekstensinya adalah PDF. Kemudian ini masih PDF ya di sini. Kemudian saya klik open with. Kadang-kadang kita bahkan kalau menggunakan pihak ketiga itu dari PDF menjadi dokumen juga hasilnya tidak rapi ya Pak Arif ya, Pak Usman. Jadi kadang-kadang ada kotak-kotaknya itu. Iya, dan itu susah untuk dihapus yang juga. Kita inginkan. Betul. Nah, ini powerful-nya Google Docs seperti ini, akan kita tampilkan beberapa detik lagi. Saya open with, kemudian Google Docs. Lihat apa yang terjadi.
1, 2, 3. Tara, sudah berubah. Sudah berubah Bapak Ibu. Coba mari kita lihat bersama. Ini file ini sudah berupa dokumen yang sudah bisa kita edit dengan penataan yang cukup rapi. Seperti halnya file di PDF tadi. Itulah powerfulnya Google Docs. Yang sepertinya kalau kita lihat di blank dokumen tadi, apa ini fitur-fiturnya kayaknya ya cuman sedikit yang tampil di sini. Oh, jangan salah. Ini luar biasa. Jadi untuk meng-convert dokumen dari PDF ke Word semudah ini, hanya hitungan detik dan bisa sangat bagus sekali hasilnya. Itu keunggulan yang kita temukan hari ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang, wow ternyata saya baru tahu sekarang. Silahkan berkomentar di kolom chat. Ya, luar biasa ya Pak Usman ya. Dan ada lagi Bu, itu yang ada lagi itu fiturnya. Kalau tidak ingin yang online di Google dokumennya yang sudah kita kita rubah ke doc, itu bisa di-download dalam bentuk doc juga. Iya betul. Jadi Bapak Ibu, lah itu kan masih di online itu hasil konversinya. Oh tidak, seandainya Bapak Ibu menginginkan untuk mendapatkan file ini secara offline, maka tinggal Bapak Ibu klik file, kemudian download, kemudian di sini ada banyak sekali pilihan. Apakah Bapak Ibu ingin di-download berupa format Microsoft Word seperti yang biasa kita kenal? Apakah dengan dokumen RTF, PDF kembali menjadi PDF lagi, atau TXT atau WebPad, bahkan yang lain begitu. Jadi, oh saya terbiasa menggunakan Microsoft Word, jadi setelah di-convert saya ingin menggunakannya untuk versi offline yang biasa saya kenal Microsoft Word, bisa kita download dengan format Microsoft Word ini untuk kita gunakan secara offline begitu. Luar biasa ya Pak. Luar biasa Pak sekali. Usman. Luar biasa sekali Bu. Betul. Sayangnya Bapak Usman, sebenarnya ini Google Docs itu mendukung untuk kolaborasi. Sayangnya karena kita terbatas waktu, kalau saya mengalokasikan waktu untuk mengajak Bapak Ibu peserta berkolaborasi secara langsung, sepertinya kok agak kesulitan begitu karena kita terpanjang waktu. Mohon maaf, mungkin nanti akan diperdalam lagi di grup kelas masing-masing. Jadi begini Pak Usman, Bapak Ibu peserta, di sini dokumen docs kita ini nanti bisa memungkinkan melibatkan peserta didik kita untuk ikut misalnya. Oh ini ada yang perlu dicek penulisannya. Kita tinggal share, ya. Kita tinggal share dengan mengklik tombol share di sini, seperti yang dicontohkan oleh Pak Nanang tadi ya di sesi yang pertama, bahwa segala yang kita kerjakan ini bisa memungkinkan untuk share. Caranya sama seperti tadi, apakah hanya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tadi saja domainnya, ataukah untuk anyone with the link, bisa kita klik di sini. Untuk semua orang yang memiliki link, kalau dalam bahasa Indonesia. Iya, betul. Kadang-kadang ada settingan komputer menggunakan bahasa Indonesia ya. Kalau untuk semua orang yang mendapatkan link bisa membuka, berarti kita klik anyone with the link. Kemudian kita berikan akses editor sehingga nanti bisa berkolaborasi. Kemudian copy link. Nah, setelah itu nanti tinggal bisa di share baik di Google Classroom maupun di WhatsApp, dan nanti para peserta nanti seandainya ada yang berkolaborasi di sini, misalnya oh siapa toh yang sedang membuka dokumen ini saat ini, itu nanti akan muncul di sebelah atas di sini. Di sebelah atas ini akan muncul misalnya ada 1 2 3 4 5 6 orang yang bergabung di sini membuka dokumen ini, nanti kita bisa melihat. Jadi kemudian ini Pak, ya Bu, ketika kita memberikan materi kepada siswa, kemudian menuntut untuk melihat siswa itu betul-betul mengerjakan apa tidak, fitur yang tadi ada di bagian atas itu yang memperlihatkan nama-nama akun itu bisa menjadi alat pemantau bagi kita ya ketika menyampaikan materi pembelajaran. Iya betul Pak Usman, berjalannya secara lifetime. Jadi saat ini misalnya guru begini, ayo anak-anak saat ini juga silahkan klik share, klik link yang sudah saya bagikan. Nanti kalau anak peserta didik membuka
link tersebut nanti akan sampai pada dokumen ini begitu. Kemudian kita akan melihat, oh ini yang sudah hadir ada misalnya Adi, ada Bayu, ada Chandra, ada Dodi dan seterusnya, nanti ada ikon mereka di sebelah atas ini. Kemudian dengan warna yang berbeda biasanya. Kemudian coba anak-anak sambil ini diedit, silakan kalian boleh mengedit. Nanti oh kok ternyata si Chandra itu di depan huruf F ini menghilangkan spasi, kita bisa lihat oh dia si Chandra sedang mengedit di bagian sini menghilangkan spasi, oh si Dodi sedang mengenter di sebelah sini, oh si Adi ternyata baru membaca sudah sampai di kata yang paling pendek dari ke-6 peserta, itu kelihatan secara lifetime. Jadi benar-benar luar biasa, ini kok bisa seperti ini begitu. Inilah artificial intelligence yang disematkan Google pada aplikasi yang dibuatnya begitu. Saya pun juga belum lama mengetahui bahwa ternyata bisa se-powerful ini Pak Usman. Di pembelajaran kita yang kemarin-kemarin yang tradisional ya, mohon maaf ini yang pakai WA mungkin, yang hanya share tugas, kita nggak bisa lihat itu siswanya mengerjakan sendiri apa tidak dan tidak real time. Apa belum kita nggak tahu gitu. Iya, jadi ini keuntungannya kita pakai Google Docs. Iya. Kita bisa sekaligus absen. Betul. Oh kemarin jam 8 sampai 8.30 saya minta melihat ini, ternyata si A tidak melihat. Kemudian besok saya kemarin melihat, oh enggak, kan setelah live time kita sudah bisa memantau mereka langsung gitu. Iya. Ada lagi fitur di sini Pak Usman. Ini iya, ada Bu, open comment history. Jadi kalau menggunakan ini nanti mereka bisa saling berkomentar mengenai bagian ini yang sedang kita buka, bagian Google Docs ini, sehingga kita bisa memanfaatkan open comment history begitu. Kemudian nanti kalau ini sudah hadir banyak sekali kolaborator di sini, ada siswa yang berkolaborasi, nanti juga ada fitur chat ya di antara mereka yang sedang hadir di sini. Luar biasa, jadi bisa mengomentari, langsung mengomentari di sini, tidak kita menggunakan platform yang lain, langsung di Google Docs itu sudah bisa memunculkan komentar, sudah bisa menanggapi yang dikerjakan temannya. Misalnya, Siti kamu keliru, kok itu sudah betul, kok malah kamu ganti. Misalnya kan bahasa anak-anak mungkin seperti itu ya. Itu memungkinkan untuk di sini. Seolah-olah siswa berada di dalam kelas nyata gitu ya Bu, meskipun di tempat yang berbeda. Dengan ini yang kita sajikan, mereka bisa interaksi langsung di sini, tidak keluar dari halaman ini. Begitu Pak Usman. Wow. Iya. Ada lagi Pak Usman. Luar biasa. Iya Bu. Betul. Ini ada lagi. Explore itu juga bisa digunakan untuk mencari topik-topik apa saja yang kita inginkan. Nah, itu yang luar biasa Bapak Ibu. Iya. Ada explore-nya langsung di situ, jadi tidak perlu buka tab baru ya. Iya betul. Jadi misalnya kita mau mencari mengenai Indonesia, coba saya ketikkan Indonesia. Nah, misalnya itu ini, Bapak Ibu sudah ada langsung muncul di sebelah kanan ya. Iya, itu betul. ada ini, Indonesia. Saya mau menambahkan, nah, bisa dari versi web ini tinggal ditambahkan di sini. Atau misalnya saya mau menginsert berupa gambar lah. Ini kenapa kok bisa mencari di situ hanya dari di file kita klik satu tombol explore kok sudah bisa muncul semuanya, karena ini milik Google Bapak Ibu. Jadi dan kita ketahui kita mau dengan mesin pencari ya Bu. Dengan mesin pencari Google mesin otomatis. Pencari Google yang setiap saat kita gunakan itu ya milik Google. Jadi kalau kita bekerja di Google Docs ya ini miliknya Google, sehingga Google menyediakan semua yang Google punya juga. Iya. Mau menginsertkan gambar. Tinggal kita klik plus gambar sudah sekali. Dalam hitungan beberapa detik gambar sudah tersemat di situ. Luar biasa. Gambar sudah langsung masuk ke dokumen, tidak perlu susah mencari. Dan ini luar biasanya lagi Pak Usman, ini ada catatan apa namanya, daftar pustakanya. Jadi gambar ini betul link yang menuju ke sumbernya langsung. Dari mana gambar ini diperoleh? Oh ternyata ini. Kemudian ini adalah penataan, bisa ditata sesuai dengan keinginan kita, apakah seperti buku yang di pojok atau di tengah dan seterusnya. Ini karena kita sedang bekerja pada
2 kolom. Tadi saya belum buka Docs blank dokumen yang baru sehingga tampilannya mungkin seperti ini. Bapak Ibu peserta nanti bisa mencoba sendiri dengan dimulai dari blank dokumen. Begitu ya Pak Usman ya. Dan perlu diingat Bu, fitur yang kita ambil dari Explore itu semuanya fitur yang sudah terverifikasi, jadi gambar yang kita ambil, kemudian situs yang kita masukkan dalam Google Doc itu semuanya legal. Iya, karena memang itu miliknya Google begitu dan sudah miliknya Google dan sudah terfilter gitu. Yang ditampilkan di situ semuanya sudah terverifikasi bahwa itu punya hak cipta masing-masing, sehingga ketika kita pakai kita nggak ketakutan dituntut hak cipta ketika ambil gambar atau ambil video atau ambil linknya itu keuntungannya lagi. Sudah disertakan dengan sumbernya tadi ya Bapak. Jadi ketika kita ambil gambar sumbernya dari mana itu sudah otomatis include di dalam gambar itu sehingga kita insya Allah tidak menyalahi gitu. Kita rujukan kita ada kemana. Saya ingin membuka dokumen baru lagi Pak untuk menampilkan powerfulnya Docs. Saya sangat bersemangat karena luar biasa sekali Docs ini meskipun sepertinya hanya sekedar dokumen begitu. Ternyata bisa menerjemahkan, bisa. Nah ini sangat bermanfaat bagi orang-orang seperti saya ini yang tidak bisa bahasa Inggris. Ibu Kadinas tadi, beliau mendoakan semoga termasuk Pak Arif Usman bisa merasakan jalan-jalan ke luar negeri misalnya. Amin. Nah ini kendalanya ada di bahasa Bu. Kendalanya di bahasa atau mungkin mau membuat surat lamaran surat untuk masuk ke perguruan tinggi meneruskan kuliah lagi. Saya coba tadi saya mengcopy dari yang slide dari Google Docs yang tadi terbuka, kemudian saya buka Google Docs baru dan saya copy di sini Bapak Ibu untuk menampilkan terjemahan. Saya tinggal memblok. Saya ingin mencoba bagaimana bisa menerjemahkan. Nah, apakah benar Docs itu bisa menerjemahkan? Tinggal kita klik Tools. Ya, kemudian di sini ada translate dokumen. Ya, judulnya sudah biar seperti ini saja. Kita pilih misalnya Korea. Pak Usman sudah pernah ke Korea? Belum pernah Bu. Dengan bahasa Korea seperti apa? Ini pokoknya nyeneng gini. Kenalnya sama samyang cuman itu saja yang instan. Alhamdulillah sudah menikmati samyangnya duluan. Nanti semoga suatu saat bisa ke Korea. Bapak Ibu, saya akan mempraktekkan seandainya dokumen ini kita terjemahkan dalam bahasa Korea. Kita tunggu sekejap. Semoga sinyal bersahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Tara, langsung muncul itu. Gimana bacanya itu saya nggak tahu Bu itu. Gimana bacanya saya juga nggak tahu. Nah, betul, begitu Bapak Ibu peserta. Fasilitas dari Docs itu memang betul-betul luar biasa ya Bu. Bisa betul otomatis sekali menerjemahkan bahasa yang kita sendiri nggak paham kan gitu. Kita nggak paham. Nanti mau diterjemahkan mau mencoba bahasa yang lain tadi monggo. Mungkin menulis surat kepada siapa sekarang sudah nggak zamannya untuk menulis surat ya Pak ya. Iya sudah nggak ada surat-suratan Bu. Baik. Ini keuntungan tersendiri bagi rekan-rekan yang melanjutkan S2 ini. Dulu belum ada Pak. Ya belum, yang ada modul-modulnya pakai bahasa Inggris itu bisa cepat sekali ini menerjemahkannya. Iya betul. Dulu kita belum mengenal ya bahwa ternyata semudah ini bahasa apapun dimasukkan ke dalam Docs sudah langsung otomatis. Benar-benar fitur yang luar biasa. Nah, kalau dulu ada mungkin tugas penerjemahan bisa hitungan detik ini. Iya betul. Masih ingin terkejut lagi nggak ini Bapak Ibu peserta ini? Monggo Bu, kita beri banyak-banyak kejutan kepada peserta ini biar lebih tertarik dan penasaran. Betul, sesederhana Google Docs ini bahkan menjadi salah satu favorit saya juga Pak Arif. Ya, Pak Usman saya bingung kadang Pak Arif, kadang Pak Usman. Sama saja Bu. Ada fitur, iya betul. Terima kasih. Bagi Bapak Ibu yang merencanakan untuk misalnya ingin menulis buku, tapi tidak ingin capek-capek ngetik. Ternyata Google Docs yang sudah disematkan dengan artificial intelligence ini
dia bisa membantu kita menghemat waktu dalam mengetik sehingga melelahkan jari. Dengan apa? Betul Dengan sekali. voice typing. Nah, ini luar biasa sekali, Bu. Iya, dan saya juga sudah mempraktekkan, maksudnya untuk menghemat agar saya nggak terlalu banyak ngetik gitu. Kadang saya ngetiknya pakai ini, Pak Arif. Jadi memang sudah beberapa kali saya manfaatkan juga fitur ini. Klik tools, kemudian voice typing. Di sini bahasa, Bapak Ibu silahkan memilih bahasa. Ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Kita coba bahasa Iya, lengkap Indonesia. sekali ya, Bu, itu bahasanya. Iya, seperti waktu bahasa tadi juga di sini juga lengkap sekali. Klik speakernya, kita coba ya Pak Usman, semoga sinyal sekali lagi karena kita pelatihan online, semoga sinyal Iya. bisa. Monggo dicoba, ini sangat menarik ini untuk Selamat rekan-rekan pagi, peserta pelatihan. Bapak Ibu. Apa Wus, kabar itu hari luar ini? biasa sekali, langsung Semoga terketik di situ. Selalu Langsung muncul di situ. dalam rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Senang Luar sekali hari biasa. ini kita bisa bersama-sama kembali dalam belajar mengenai Google Workspace for Education. Nggak tahu ini kalau Google Workspace? Oh, bisa. Apa yang Langsung, kita Bu, sampai, kalau itu, apa yang langsung kita dipahami, bicarakan Bu. langsung menjadi tulisan. Betapa luar biasanya. Titik. Iya, betul sekali. Nah, Ini ketika nanti saya bilang mengurangi titik jatah. sudah titik. Mengurangi jatah pekerjaan tukang pijet yang biasanya mijet Mijeti driji. tangan kita ketika capek. Luar biasa ini fitur dari Google Doc yang Nah, disematkan ketika ya, saya bicara yang titik, dia ngerti. Oh, maksudnya si Google berarti kita selesai. Titik, Kita bilang iya, titik. betul, Lah itu betul. sudah tidak mengetik lagi kan Pak Usman ya. Nah, itu Iya, pinter betul, sekali. betul sekali. Oke, Kalau sekarang kita ganti, lanjut. coba Bu, coba ganti apa namanya? bahasa. Bawahnya. Maksudnya enter Saya gitu. pernah- Enter gitu. Gimana itu Oh. caranya? Ya, coba nanti ya. Ini saya Iya, kemarin coba. juga pernah mencoba pakai bahasa Jawa. Oke, bisa dipahami nggak ya? Ini Google-nya. Google-nya tuh tahu apa enggak ya bahasa Jawa? Iya, dengan bahasa daerah Girimarto kira-kira bisa memahami nggak ini Jawanya Girimarto ini? Mugi keselamatan Karahayon. Oh, bentar, diulang dulu. Ini sudah bahasa Jawa ya? Iya, itu tadi suara saya yang Benar. masuk kayaknya. Oh iya. Kasugengan, kawilujengan, karahayon, miwah katentreman, mugiya sumondo, kajiwa kasariro, panjenengan dalah kula. Wow, luar Wow. biasa. Luar biasa, Bu. Itu betul-betul luar biasa. Jadi Ternyata dia Bapak dia Ibu, juga bisa bahasa Jawa. untuk Bapak Ibu yang terbiasa khotbah atau mungkin kultum yang capek-capek Iya. ngetik, ini bisa pakai fitur ini, nggih. Sangat Iya. luar biasa. Tanpa harus melelahkan jari-jari kita. Betul, Pak. Ya, mungkin itu pengenalan. Untuk selanjutnya nanti Bapak Ibu silahkan bisa explore sendiri menu-menu di sini, dicoba-coba sendiri. Kalau masih Oke. belum puas, di sini ada add-on Pak Usman. Jadi Iya. ada pengaya. Seandainya nanti saya perlu yang begini-begini, silahkan nanti cek di pengaya ini di add-on. Nanti bisa ditambahkan. Kalau misalnya masih kurang puas dengan default yang tersedia di tampilan Google Docs ini. Karena waktu kita sangat terbatas, kita segera beralih ya Pak, karena kita hari ini Oh juga iya, Bu. tercetak slide. Mohon maaf bila hari ini waktu kita agak molor, Bapak Ibu dari dijadwalkan semula pukul 11 karena tadi di awal kita harus mengadakan kegiatan tambahan, jadi mohon bisa dimaklumi hari ini tadi ada kegiatan pembukaan, jadi terpaksa untuk kali ini kita agak molor dan semoga untuk besok hari kedua dan ketiga kita bisa tepat seperti jadwal. Begitu ya, Insya Pak. Allah, ya. Iya, Bu, monggo. Baik, ini saya tutup dulu untuk yang docs, kemudian kita akan beralih kepada slide.